Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan penjelasan mengenai Phenom Pandora VPR46 MK2, prosesor yang sangat kami rekomendasikan untuk para umat sekalian. Nah, di video sebelumnya kami juga ada membagikan Phenom Baby Gear ini nih untuk para umat sekalian. Jadi, jangan lupa tonton video ini sampai habis karena di akhir video nanti kita akan melakukan pengundian untuk melihat siapakah yang akan memenangkan Phenom Baby Gear ini. Di video kami yang sebelumnya, para umat sekalian cuma kami suruh melihat apa perbedaan di antara kedua kotak ini. Sekarang kita akan menjelaskan perbedaan di antara kedua kotak ini adalah yang satu itu Phenom VPR46 MK2 biasa dan yang satu lagi adalah Phenom VPR46 MK2 HD. Ini adalah perbedaan yang sangat signifikan dari Phenom untuk meningkatkan kualitas dari VPR46 MK2. Jadi sekarang ada dua nih pilihan untuk VPR46 MK2, yaitu yang biasa dan yang HD. Kita akan menyebutkan VPR46 MK2 lama dengan seri klasik dan VPR46 MK2 baru dengan seri HD. Sekarang kita akan membahas perbedaan di antara keduanya. Dari segi fisik, kalian bisa lihat dua-duanya ini sama bentuk fisiknya, tidak ada perbedaannya. Dan juga, baik dari segi fiturnya, dan juga spesifikasi, dan juga cara pemasangannya, itu masih tetap sama. Jadi video-video kami yang sebelumnya mengenai cara pemasangan VPR46 MK2, itu bisa diaplikasi untuk yang klasik dan juga untuk yang HD. Perbedaan yang paling signifikan di antara kedua VPR46 MK2 ini adalah di bagian dalamnya, terutama di bagian chipset Bluetooth-nya. Yang 46 MK2 HD itu benar-benar sudah diupdate oleh Phenom supaya kita itu bisa mendengarkan musik lebih baik dengan menggunakan Bluetooth. Jadi, secara internal, perbedaan chipset dari Pandora Classic dan Pandora HD adalah yang klasik itu menggunakan modul Bluetooth CSR 8670, sedangkan yang HD menggunakan chipset Bluetooth CSR 8675. Ini adalah perbedaan di antara keduanya. Dari fisik sama, dalamnya yang beda. Tentunya, para umat audio ini juga bertanya-tanya, kok VPR46 MK2 diupdate lagi? Padahal kan ini sudah bentuk final nih yang sudah disempurnakan oleh Phenom dari VPR46 yang lama menjadi MK2. Tentunya, kami juga ini bertanya-tanya, kok kenapa si 46 MK2 ini diupgrade menjadi HD? Padahal, kita juga sudah pernah buktikan nih, kalau kita menghubungkan dari gadget langsung secara Bluetooth ke Phenom VPR46 MK2 yang klasik, suaranya juga sudah bagus. Kenapa harus diganti modul Bluetooth-nya menjadi HD? Ternyata ini ada relevansinya. Dan kita untuk melihatnya, kita harus mundur dulu ke bulan Januari di tahun 2016. Jadi, di tahun 2016 di bulan Januari, Qualcomm meluncurkan kodek untuk Bluetooth dengan seri aptX HD. Dengan kodek baru tersebut, kita bisa mendapatkan resolusi 24 bit 192 kHz. Jadi, ini resolusinya itu jauh lebih bagus dari CD quality pada saat itu. Yang kodeknya itu rata-rata masih aptX belum HD. Masih 16 bit 96 kHz. Kendalanya, di masa tersebut, kemampuan chipset untuk menerima transmisi data itu masih jauh dari segi efisiensi dan biaya. Terutama untuk gadget-gadget yang terbaru nih. Jadi gadget tersebut ada yang bisa mentransmisikan kodek secara aptX HD, tapi untuk penerimanya masih belum bisa menerima secara HD. Kenapa? Karena bandwidth-nya itu masih belum memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Nanti akan kita jelaskan di papan tulis. Seiring berjalannya waktu, sekarang nih VPR46 MK2 HD sudah di-upgrade chipset Bluetooth-nya supaya bisa menerima aptX HD yang 24 bit 192 kHz. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di papan tulis nih. Jadi ada perbedaan signifikan antara chipset yang lama dengan chipset yang baru untuk Bluetooth-nya. Dengan demikian, meskipun di bulan Januari di tahun 2016 itu sudah ada kodek yang lebih bagus, kita masih terdampak bottleneck, di mana chipset untuk receiver Bluetooth itu masih belum bisa menerima kodek aptX HD.
Tapi ini bukan berarti kodek tersebut tidak bisa dipakai, karena Bluetooth itu didesain secara backward compatible. Jadi kita masih bisa mendengarkan secara downscale 16 bit di 96 kHz. Masih setara kualitas CD, meskipun kodeknya masih belum bisa benar-benar dioptimalkan. Sekarang nih, karena makin banyak gadget baru yang memiliki kekuatan setara dengan komputer bertenaga tinggi, Qualcomm akhirnya menghadirkan hardware CSR 8675 dengan data bandwidth 2 MB per second. Artinya, secara real time, data itu bisa diterima untuk di posisi 24 bit 192 kHz. Jadi para umat audio, sebelum kami menjelaskan lebih lanjut perbedaan antara dua chipset yang dipakai di VPR46 MK2 ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya dari channel Poison Store. Sekarang para umat audio, kita akan menjelaskan perbedaan dari dua chipset tersebut. Kita sudah pindahkan posisi dari VPR46 MK2 ini supaya kalian bisa melihat papan tulis dengan lebih jelas. Jadi, untuk Pandora Classic, dia menggunakan chipset Bluetooth CSR 8670, di mana bandwidth-nya itu memiliki kecepatan 1 MB per second. Di audionya, dia memiliki bitrate 16 bit dan sampling rate 96 kHz. Kodek yang digunakan adalah aptX dengan dynamic range 96 dB. Untuk tipe Pandora HD, dia menggunakan chipset Bluetooth CSR 8675 dengan bandwidth hampir 2 kali lipatnya, atau dikatakanlah 2 kali lipatnya dengan 2 MB per second. Untuk audionya nih, ini yang paling ditonjolkan. Dia itu memiliki bitrate 24 bit dengan sampling rate 192 kHz. Dan kodeknya sudah bisa mengadaptasi aptX yang high definition atau aptX HD dengan dynamic range lebih tinggi di 144 dB. Artinya, banyak sekali detail yang bisa kalian dengarkan dengan menggunakan chipset CSR 8675. Sekarang kita akan melakukan simulasi. Di sini kita itu ada namanya dynamic range. Tidak ada cara untuk menjelaskannya dengan lebih sederhana. Di sini kalian bisa melihat resolusi antara chipset CSR 8670 dan chipset CSR 8675. Perbedaannya terletak pada pertama di aksis tegak lurusnya atau vertikal aksisnya. Di chipset lama, dia menggunakan bitrate 16 bit. Artinya, resolusinya itu diambil dengan angka 16 bit. Lalu, dia sampling rate-nya itu di 96 kHz. Per detik, dia mengambil sampling sebanyak 96.000 kali. Ini sudah lebih dari cukup untuk menciptakan kualitas secara CD di koneksi Bluetooth di VPR46 MK2 Classic. Berlanjut ke VPR46 MK2 dengan chipset CSR 8675 atau yang HD. Di sini dia itu memiliki bitrate 24 bit. Artinya, resolusinya itu terlihat lebih banyak, lebih rapat dia. Dia itu dibaca kira-kira 2 kali lebih banyak daripada chipset CSR 8670. Lalu, sampling rate-nya per cycle itu, per detik itu dibaca 192 kHz atau 192 kali. Kita lihat perbedaannya. Di sini dia lebih renggang, di sini dia lebih rapat, baik dari vertikal aksis dan horizontal aksisnya. Artinya, resolusinya itu dibaca dengan kerapatan yang lebih padat. Kita itu bisa mendapatkan suara yang lebih detail. Ini adalah keunggulan chipset Bluetooth baru yang dimiliki oleh VPR46 MK2 HD. Dengan demikian, kita berbicara mengenai kelebihan nih yang didapatkan dengan menggunakan chipset yang baru. Pertama, dia itu dynamic range-nya lebih luas. Memang, dari bidang ini terlihat bentuknya sama dan cycle-nya itu dihitung per detik. Lebih luas di sini maksudnya, dalam area yang sama sempit, dia itu lebih banyak menciptakan resolusi yang dibaca dengan chipset yang baru karena dia itu bandwidth-nya lebih besar, 2 MB per second. Dengan kapasitas 2 kali ini, kita memungkinkan untuk menghadirkan suara yang sebelumnya tidak bisa disampling.
Akhirnya detail-detailnya itu bisa dihadirkan dengan lebih jelas gitu, memberikan emosi dalam musiknya itu lebih terlihat. Kemudian, kelebihan di hi-res audio terletak pada pitch and timbre. Jadi misalnya, instrumen yang kalian mainkan nih, di kunci yang sama, kunci A misalnya, untuk gitar dan piano, itu kan terdengar, piano itu memiliki kunci A dengan karakteristiknya sendiri, sedangkan gitar juga memiliki suara di kunci yang sama, itu ada karakteristiknya sendiri. Perbedaan antara kedua instrumen ini, dengan resolusi yang lebih tinggi, itu terdengar lebih ada sehingga mampu menghadirkan suara dan instrumen yang lebih detail. Ini yang tidak bisa dihadirkan oleh sistem audio yang low-res atau yang hi-fi biasa. Jadi begini loh contohnya. Kalau kita mendengarkan suara frekuensi tinggi misalnya, ting. Kalau di yang low-res itu suaranya ting. Hampir tidak ada buntutnya. Cuman kalau yang di hi-res itu suaranya itu ting. Ada buntut dan juga resolusinya jauh lebih bagus. Seperti misalnya simbal. Simbal itu kalau di yang audio biasa itu suaranya ces ces. Tapi kalau yang di hi-res itu suaranya ces ces. Ada buntut dan juga ada karakteristik yang tadinya tidak terdengar. Di sisi lain, ada juga alasan yang lebih penting nih, mengapa Venom itu melakukan update dari VPR46 MK2 Classic menjadi VPR46 MK2 HD. Yaitu karena para umat audio sekalian suka menggunakan gadget untuk menyimpan lagu-lagu. Jadi banyak sekali umat audio yang datang ke Poison Store itu dengan membawa gadget mereka sebagai media penyimpanan lagu. Mereka itu biasanya suka request, saya itu lebih senang mendengarkan lagu dengan menggunakan gadget. Jadi apakah gadget saya itu bisa langsung terhubungkan dengan Pandora? Bisa, dan kita sudah sering melakukan custom audio supaya dia itu lagunya disetting langsung dari gadget melalui Bluetooth ke Pandora. Jadi, dengan menggunakan fitur CSR 8675 chipset yang baru ini, dia itu bisa mengaktifkan fitur HD, di mana dia itu menghubungkan Bluetooth 5.0 langsung dari gadget mereka ke Pandora HD. Dia bisa mendapatkan resolusi yang lebih bagus. Jadi, Venom itu juga menjawab permintaan dari para umat audio sekalian untuk menghadirkan kualitas yang lebih baik dengan menggunakan sistem Bluetooth. Jadi, bagi Venom itu sendiri, jelas kepuasan para umat audio adalah prioritas nomor 1. Ini ada satu hal yang paling penting harus para umat audio perhatikan. Apa yang harus dihindari? Bahayanya nih, kalau kita menggunakan sesuatu yang berbau high definition, terutama untuk suara, kalian harus perhatikan. Sumber suara harus dengan kualitas yang baik, jangan sampai dengan kualitas rendah. Ini harus dihindari. Sumber suara berkualitas rendah itu akan berlaku seperti pedang bermata dua. Bayangkan begini. Kalau kita sumber lagunya bagus, kualitasnya bagus, dan kita melemparkan secara Bluetooth dengan menggunakan bandwidth yang lebih lebar dengan kemampuan audio 24 bit, 192 kHz, detail-detailnya tuh akan terdengar, wah, hadir semua gitu. Emosi dan musiknya itu bagus. Jadi bayangkan begini, kalau kalian sumber suaranya jelek, terus kalian melemparkan data itu dengan 24 bit, 192 kHz, artinya suara jeleknya itu makin kedengeran semua. Hancur nih suaranya nih, kenapa jadi begini? Hati-hati, ini kalau pakai DSP itu kayak pedang bermata dua. Kalau kalian sumber suaranya jelek, pasti hancur suaranya. Harap diperhatikan. Sekarang pertanyaan yang paling penting, apakah saya harus menggunakan Pandora HD atau Pandora Classic? Jawabannya bisa dikaitkan dengan sistem apa yang kalian gunakan dan gadget apa yang kalian miliki. Kalau kalian tidak mengganti HU nih misalnya, Pandora HD bisa menjadi pilihan. Kalau kalian sudah mengganti HU dan ternyata HU tersebut memiliki Bluetooth 5.0, artinya Pandora Classic bisa jadi pilihan. Kalian bisa menyambungkan gadget ke HU yang sudah 5.0. Jadi demikian aja informasi kita mengenai perbedaan antara VPR46 MK2 HD dan VPR46 MK2 Classic. Perbedaannya terletak pada sistem chipset Bluetooth yang digunakannya. Jadi kalian lihat, VPR46 MK2 itu secara basicnya masih merupakan barang yang sama. Amplifier, fiturnya, konfigurasinya itu masih tetap sama.
Pilihannya adalah kalian itu mau menggunakan chipsetnya yang mana? Yang cocok dengan gadget kalian atau yang cocok dengan sistem kalian? Ini bisa dipilih di antara keduanya. Dua-duanya sama bagus. Nah, ini ada yang masih belum kita lakuin nih, yaitu pengundian siapa yang akan mendapatkan Venom Baby Gear. Yuk kita undi sekarang. Oke, jadi jawaban untuk mendapatkan Baby Gear ini adalah VPR 46 MK2 biasa dan VPR 46 MK2 HD. Selamat untuk para pemenang dan jangan lupa menghubungi IG Poison Store supaya kalian itu bisa mengklaim, ini loh IG-nya loh, jangan kehalangan kayak kemarin, supaya kalian bisa mengklaim hadiah Baby Gear kalian. Jadi demikian saja video dari kami mengenai perbedaan antara VPR 46 MK2 klasik dan VPR 46 MK2 HD. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Dan kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan tentunya, supaya kami lebih bersemangat untuk menghadirkan video-video berikutnya yang lebih bagus, jangan lupa subscribe channel ini, supaya kalian tidak akan ketinggalan video berikutnya dari channel Poison Store. Salam dari Poison Channel.